Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Albani dari kelas 10C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Nah, jadi di sini tuh udah ada segitiga siku-siku. Yang dimana ada A di sini. Jadi ini sisi depannya, ini sisi sampingnya, dan ini juga sisi miringnya. Nah, gimana kalau dijadiin ke trigonometri? Jadi trigonometri itu ada sin, cos, tan, kosek, sek, dan tan. Karena di sini ada A, jadi kita pakainya A aja. Sin A, cos A, tan A, kosek A, sek A, tan A. Oke. Nah, untuk mengetahui sin A itu depan miring atau yang disingkat D per mi. Jadi depan miring. Ini sin, depan miring. Nah, kalau cos itu samping miring. Samping miring. Jadi ini cos. Nah, kalau tan itu depan samping. Oke. Depan samping atau yang disingkat desa. Jadi sin cos tan demi sami desa. Oke. Nah, lanjut aja kita ke kosek A. Kosek A itu kebalikan dari sin A. Kalau sin A itu demi, kosek A itu kebalikannya. Jadi mi de. Nah, sek itu juga kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos. Kalau cosnya itu sami, berarti seknya mi sa. Oke. Nah, maaf ini bukan tan, ini kotan. Maaf kurang fokus. Nah, kalau kotan itu kebalikan dari tan. Kalau tanya desa, berarti kotanya sa de. Oke, jadi ini dasar-dasar dari trigonometri. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini itu ada contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin A, sin B, cos A, tan B, sek A, kosek A pada segitiga ABC. Nah, jadi di sini udah ada segitiganya ya. A, B, C. 5, 12, 13. Jadi kita langsung aja cari jawabannya. Yang ditanya itu sin A. Berarti kita tulis di sini sin A. Sin itu tadi apa? Depan miring atau yang disingkat demi. Depannya A apa? 12. Miringnya, sisi miringnya itu berapa? Itu 13. Udah ketahuan ya. Jadi ini depan, ini miring. Jadi jawabannya 12 per 13. Oke, kita lanjut ke sin B. Karena soalnya di sini sin B. Nah, B itu di sini. Sisi depannya itu yang mana? Berarti sisi depannya yang ada di depan dia nih. Set. Nah, berarti 5. Berarti sisi depannya 5. Kita tulis di sini 5. Per sisi miringnya itu yang mana? Sisi miringnya itu ini. Ini miring. Ya. Berarti 13. Ini jawabannya 5 per 13. Simple. Oke, selanjutnya cos A. Kita tulis di sini aja ya. Cos A. Ingat tadi cos itu sami ya, samping miring. Ini masih ada di sini, samping miring. A, sampingnya itu yang mana? Sampingnya itu yang ini. Ini sisi sampingnya, miringnya yang ini. Berarti jawabannya 5 per 13. Itu jawaban dari cos A. Kemudian kita lanjut ke tan B. Terus di sini tan B. Tan itu tadi apa? Desa atau depan samping. Ya. Nah, B depannya itu mana? Depannya itu ini 5. Berarti sampingnya yang mana? Sampingnya yang ini. B ke C. Oke. Ini sampingnya, ini depannya. Kita langsung tulis saja di sini.
depan samping, depan 5 samping 12. Oke. Kemudian kita lanjut sek A dan juga kosek A. Sek A saya taruh di sini aja. Sek A. Nah, sek itu tadi kebalikan dari apa? Kebalikan dari cos ya. Kalau cos itu tadi sami, berarti seknya misa atau miring samping ya. Mana? A. Nah, ini A. Miring samping, miring samping. Berarti miringnya yang mana? Miringnya yang ini. Sampingnya yang mana? Sampingnya yang ini. Berarti jawabannya 5/13. Maaf, koreksi, 13/5. Jadi jawabannya 13/5. Kemudian yang terakhir kosek A. Kosek A. Kosek itu tadi kebalikan dari sin. Kalau sin itu tadi demi, berarti kosek itu mide, miring depan. Nah, A miringnya itu yang mana sih? Miringnya itu yang ini. 5 depannya yang 12 ini. Nih 12. Berarti jawabannya 5/12. Jadi ini dia jawaban dari pertanyaan yang ini. Oke. Semoga bisa paham. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, jadi di sini tuh ada ini yang harus kita hafal ya. Harus banget ini kita hafal. Karena sering muncul di pertanyaan-pertanyaan dan emang kita tuh harus tahu gitu loh. Sin 30 derajat itu berapa, sin 45 derajat itu berapa. Kalau kita udah hafal, kita gampang. Jadi kita tinggal masukin ini semua aja. Jadi kita harus hafal. Sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu 1/2, sin 45 derajat itu 1/2 akar 2, sin 60 derajat itu 1/2 akar 3, sin 90 derajat itu 1. Ya. Nah, kalau cos itu kebalikan dari sin. Ya. Nah, kalau tan itu kita bagi nih sin sama cosnya. Jadi tan 0 derajat itu kita bagi atasnya ini 0 bagi 1 itu hasilnya 0 ya. Kemudian 1/2 dibagi 1/2 akar 3 itu hasilnya 1 akar 3. Nah, kemudian 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 itu hasilnya 1. Begitupun seterusnya. Nah, ini tuh apa? Ini tuh infinity atau tidak terhingga. Karena apa? Karena 1 dibagi 0 itu tidak terhingga. Tidak ada jumlahnya. Tidak terhingga ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soalnya saja. Oke, jadi di sini udah ada contoh soalnya. Yaitu Adnan ingin mengukur tinggi tiang bendera. Ia berdiri sejauh 15 meter dari tiang bendera. Adnan melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi Adnan 1,7 meter. Berapa tinggi tiang bendera tersebut? Nah, di sini saya sudah menggambar ilustrasinya ya, menggunakan dijadikan ke segitiga siku-siku. Nah, jadi Adnan kan melihat dengan sudut elevasi 45 derajat. Dan dia tinggi Adnan itu 1,7 meter. Berarti dia tuh belum sepenuhnya melihat tinggi benderanya ya. Jadi nanti hasilnya itu kita tambahin lagi 1,7. Dimana 1,7 itu tinggi Adnannya ya. Jadi langsung aja kita kerjakan. Nah, jadi yang udah diketahui itu sisi miringnya. Sedangkan yang ingin dicari Adnan itu sisi depannya. Nah, rumusnya itu depan samping. Apa yang depan samping? Itu tangen atau tan. Tan itu rumusnya depan samping. Jadi kita pakai tan. Sudutnya itu sudut elevasinya itu 45 derajat. Berarti kita pakainya tan 45 derajat. Ya, tan 45 derajat. Sama dengan D per sa atau langsung aja deh X per 15 ya.
Nah, karena X-nya di atas, itu X-nya kita geser ke kiri. Mau di atas, mau di bawah, itu sama-sama kita geser ke kiri. Jadi, ininya pindah ke sini, tangennya itu pindah ke kanan. Jadi, X, karena kita nyarinya X, jadi kita X sama dengan tan 45 derajat dikali 15. Nah, karena X-nya itu di atas, karena 15-nya itu di bawah, jadi kita carinya itu dikali. Tapi kalau 15-nya di atas, itu berarti kita tangen 45 dibagi 15. Oke. Nah, tangen 45 itu berapa sih? Tangen 45 itu 1 ya. Bisa dilihat sendiri di sini. Makanya ini tuh harus kita hafal. Tangen 45 itu 1. 1/2 dibagi 1/2, hasilnya 1. Kita lanjut lagi ke soalnya. Jadi 1 dikali 15, hasilnya 15. Nah, tapi belum sampai di sini doang ya. Karena kita masih harus menambah 1,7. Jadi X sama dengan 15 ditambah 1,7. Ini mana hasilnya 16,7. Inilah hasilnya. Tinggi dari tiang bendera adalah 16,7 meter. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal selanjutnya itu ada ini. Udah ada segitiganya langsung. Jadi kita akan mencari X dan juga Y-nya. Oke. Nah, kalau ada contoh soal begini, jangan panik. Karena ya mungkin kalian bakal pusing sedikit ya. Karena melihat ini ada apa, ini ada segitiganya kok begini. Tapi kalau misalnya kalian emang udah santai, kalem, terus ya udah kerjain aja, pasti bisa kok. Jadi kita langsung aja kita kerjain. Oke. Nah, kita kerjain dari segitiga ABD-nya dulu ya. Jadi segitiga A, B, D ini ya. Nah, sudut elevasinya itu 60 derajat. Oke. Nah, depan dan juga samping. Depan, samping. Depan, samping. Depan, samping itu rumusnya apa? Betul banget. Tangen ya. Jadi kita langsung aja cari tangen 60 derajat sama dengan depan samping. Langsung aja kita tulis Y per X. Oke. Tangen 60 derajat itu berapa? Tangen 60 derajat itu akar 3. Jadi kita langsung aja tulis di sini akar 3 sama dengan Y per X. Y sama dengan X akar 3. Oke. Ini untuk segitiga ABD-nya. Kita lanjut ke segitiga ACD. Oke. Oke, maaf ada koreksi lagi. Jadi di sini saya pakai 30 derajat aja ya. Nah, kemudian kita akan mencari segitiga ACD-nya ya. Kita cari ACD, segitiga ACD. Nah, di sini itu sudut elevasinya itu 30. Nah, kita tuh pakai sama kayak segitiga ABD. Kita pakai tangen. Kenapa? Karena ya yang diketahui itu depan sama sisi miring, sisi sampingnya. Yang dimana sisi sampingnya itu di sini tuh karena kita pakai C, otomatis ini ada X dan juga ada 20. Jadi kita pakai dua-duanya. Karena ini ya emang sisi miring, sisi sampingnya C itu X sama 20. Jadi kita pakainya begini. Tan 30 derajat sama dengan Y per X plus 20. Kenapa X 20? X plus 20 karena ya ininya kita gabungin jadi X plus 20. Tangen 30 itu berapa? Tangen 30 itu 1 per akar 3 sama dengan Y per X plus 20. Nah, kalau begini itu kita apain? Kalau seperti ini itu kita kali silang. Ya, kita kali silang. Jadi 1 dikali X plus 20 itu berapa? Sama aja jawabannya. X plus 20 sama dengan akar 3 dikali Y itu hasilnya Y akar 3. Oke. Nah, Y itu udah diketahui kan tadi hasilnya berapa? Nih di atasnya. Yaitu X akar 3. Jadi di sini X plus 20 sama dengan
X akar 3 dari akar 3. Oke. Nah, kita lanjut. Kita langsung aja kerjain di sini. X plus 20 sama dengan X akar 3 dikali akar 3 berapa? Itu hasilnya 3. Kenapa? Karena ya akar ketemu akar. Terus angkanya juga sama, 3. Jadi hasilnya ya udah. Oke. Jadi langsung aja kita tulis 3X. X-nya itu dari sini ya. Nah, ini belum hasilnya. Kita masih butuh untuk mencari lagi. Nah, X-nya ini kita pindahin ke kanan. Dari positif berarti menjadi negatif. 20 sama dengan 3X min X. 20 sama dengan 2X. Berarti 20 dibagi 2 hasilnya 10. X-nya 10. Oke. Jadi X-nya ini udah ketahuan 10. Sedangkan Y-nya masih X. Jadi kita cari lagi. Sini. Y tadi kan X akar 3 ya. X akar 3. Nah, X-nya udah ketemu nih. X-nya 10. Berarti Y-nya 10 akar 3. Inilah hasilnya ya. Y-nya 10 akar 3, X-nya 10. Oke. Inilah jawaban dari soal ini, teman-teman. Oke, jadi cukup sekian saja untuk pembelajaran kita tentang trigonometri ya. Semoga kalian bisa paham lah, insya Allah. Semoga penjelasan dari saya itu ya jelas, atau memang masih ada yang kurang lah, tapi nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar ya. Kita itu sama-sama belajar kok. Saya belajar, kalian juga belajar. Oke. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.